Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutlela Wasilatu Syahada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review video presentasi oleh rekan saya sebagai tugas UAS mata kuliah e-commerce. Untuk video yang pertama yaitu mengenai produk roti Kin-On. Rekan saya jika dalam video presentasi tersebut sudah tepat secara fundamental, namun perlu penekanan pada aspek heritage business. Ada satu hal unik yang mungkin terlewat, yaitu roti Kin-On menggunakan keautentikan dan kelangkaan sebagai nilai jual. Mereka tidak menggunakan bahan pengawet, yang berarti model pendapatannya sangat bergantung pada perputaran stok yang cepat atau high inventory turnover dalam satu hari. Mengidentifikasi roti Kin-On sebagai B2C dengan revenue modal asset sale merupakan yang paling akurat. Mereka merupakan bisnis berbasis lokasi atau location based business yang mengandalkan reputasi sejarah. Sedikit analisis model bisnis pada roti Kin-On, yaitu dalam video tersebut terlihat jelas bahwa operasional mereka mencakup dua area, B2C atau business to consumer, yaitu sangat tepat karena model utama mereka. Pelanggan datang langsung ke toko fisik untuk membeli roti. Interaksi terjadi antara bisnis atau Kin-On langsung ke konsumen akhir. Yang kedua, B2B atau business to business. Ini juga tepat meskipun tidak dieksplisitkan secara masif. Toko roti legendaris seperti ini biasanya menjadi pemasok bagi penjual roti bakar pinggir jalan, kafe, atau restoran yang menginginkan roti jadul tanpa bahan pengawet. Jika mereka menyuplai entitas bisnis lain, maka elemen B2B itu hadir. Namun untuk C2C, consumer ke consumer, tidak tepat. Seperti analisis sebelumnya, Kin-On adalah produsen. Mereka bukan platform tempat individu menjual ke individu lain. Kemudian untuk analisis pendapatan revenue model, berdasarkan video presentasi tersebut, model pendapatan yang diidentifikasikan harus mencakup yang pertama aset sale atau penjualan produk. Pendapatan utama berasal dari pertukaran kepemilikan barang dengan uang secara tunai di kasir. Kemudian yang kedua, model titip jual. Ini berpotensial banyak UMKM roti klasik di Indonesia menitipkan produknya di swalayan lokal atau warung. Jika Kin-On melakukan ini, maka pendapatan mereka berasal dari bagi hasil atau potongan harga grosir. Kalau untuk berlangganan, ini tidak terlihat dalam video, fokusnya adalah pelanggan yang datang langsung. Belum terlihat adanya sistem langganan bulanan yang terorganisir secara digital atau. Kemudian pemilihan platform yang disarankan oleh rekan saya sudah tepat, yaitu yang paling sesuai dengan customer behavior roti Kin-On adalah social commerce berupa Instagram dan WhatsApp yang dikombinasikan dengan layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Jika menggunakan marketplace sebagai kanal utama tentu kurang tepat karena mengabaikan risiko daya tahan produk yang tanpa pengawet. Juga karakter konsumen yang mencari kehangatan layanan personal, bukan hanya harga murah. Sedikit analisis mengenai ketepatan pemilihan platform berdasarkan consumer behavior mereka, yaitu untuk yang pertama, karakteristik target pasar roti Kin-On, yaitu yang pertama generasi senior atau pelanggan lama yang mencari rasa otentik masa lalu. Mereka cenderung terbiasa dengan transaksi fisik atau WhatsApp. Kemudian yang kedua, generasi muda, yaitu untuk anak muda yang menyukai narasi jadul, estetika vintage, dan kualitas bahan alami atau tanpa pengawet. Mereka sangat aktif di media sosial. Yang kedua, social commerce atau marketplace. Yang lebih sesuai mungkin social commerce, yaitu Instagram, TikTok, WhatsApp Business, itu sangat sesuai. Untuk UMKM seperti roti Kin-On, Untuk UMKM seperti roti Kin-On, social commerce adalah pemenangnya karena produk mereka menjual cerita atau storytelling. Presentasi dari rekan saya menjadi bukti bahwa kekuatan Kin-On pada sejarah dan proses pembuatannya. Kemudian yang kedua, perilaku konsumen, yaitu konsumen saat ini tidak hanya membeli roti, tapi membeli pengalaman sejarah. Platform seperti Instagram sangat efektif untuk memamerkan visual roti yang baru keluar dari oven, yang memicu keinginan beli seketika. Dan kemudian WhatsApp itu sangat krusial untuk melayani pelanggan senior yang ingin memesan secara personal tanpa ribet dengan sistem keranjang belanja.
Jika marketplace seperti Tokopedia atau Shopee itu kurang sesuai, kecuali untuk produk tertentu. Kendalanya yaitu Rotikin On menekankan tanpa bahan pengawet. Marketplace biasanya dirancang untuk pengiriman yang bisa memakan waktu 1-3 hari. Ini beresiko merusak kualitas produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Perilaku konsumen itu seperti orang jarang mencari roti jadul fresh di marketplace kecuali dalam bentuk selai atau roti kering. Marketplace cenderung dingin dan transaksional sehingga sulit membangun ikatan emosional dari sejarah. Selanjutnya untuk sistem payment gateway dan logistik, jawabannya adalah belum. Video tersebut lebih berfokus pada sisi sentimental, sejarah, dan proses produksi tradisional yang mereka pertahankan sejak tahun 1941. Jika Rotikin On ini tetap relevan tanpa kehilangan ruh tradisionalnya, mereka harus memandang teknologi bukan sebagai pengubah resep, melainkan sebagai jembatan. Analoginya, resepnya sudah sejak tahun 1941, tapi cara bayar dan cara sampai ke konsumen harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Secara operasional, video hanya memperlihatkan transaksi konvensional di kasir dan produk yang dipajang di rak fisik. Tidak ada penyebutan mengenai integrasi payment gateway digital maupun sistem logistik modern seperti pengiriman antar kota atau integrasi API kurir. Kedua poin ini sangat krusial bagi UMKM seperti Rotikin On karena meskipun menyandang status legendaris, mengabaikan dua aspek ini bisa menjadi hambatan besar di era ekonomi digital. Karena yang pertama, payment gateway atau sistem pembayaran terpadu itu aksesibilitas konsumen mudah. Generasi sekarang cenderung cashless, tanpa QRIS atau kartu. Rotikin On bisa kehilangan potensi penjualan dari pelanggan impulsif yang tidak membawa uang tunai. Dari segi keamanan dan rekapitulasi otomatis, itu mengelola uang tunai di kasir seperti yang terlihat di video, memiliki risiko selisih atau kehilangan. Payment gateway otomatis mencatat setiap transaksi sehingga memiliki yang mungkin sudah sepuh atau sibuk di dapur, bisa memantau omset secara real time lewat ponsel. Kemudian yang kedua, dari segi logistik, mengatasi masalah produk shelf life, Rotikin On menekankan bahwa produk mereka tanpa pengawet. Ini berarti umur simpan yang sangat pendek. Sistem logistik yang mumpuni seperti instant delivery atau pengiriman parcel untuk frozen dough krusial agar roti sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi prima. Skalabilitas tanpa buka cabang, yaitu video menyebutkan mereka tetap di lokasi yang sama untuk menjaga kualitas. Dengan logistik yang baik, mereka tidak perlu buka cabang di mana-mana. Cukup satu dapur pusat, namun produk bisa menjangkau seluruh area kota atau bahkan di luar kota. Untuk Berdasarkan video presentasi tersebut, tidak ada pembahasan sama sekali mengenai data privacy maupun keamanan transaksi karena fokus sepenuhnya tertuju pada aspek produk, yaitu sebagai rasa, kualitas, bahan-bahannya, dan aspek emosional seperti sejarah dan warisan keluarga. Hal ini sangat wajar, namun menjadi titik buta atau blind spot yang berisiko di era digital ini. Solusi digital marketing yang ditampilkan atau tersirat belum mencakup retention strategi yang terstruktur di era digital. Fokus utama video tersebut masih berada pada tahap brand awareness atau membangun kesadaran dan akuisisi atau menarik orang untuk datang karena penasaran dengan sejarahnya. Penting bagi Rotikin On jika ingin digital, sebab jika Rotikin On mulai merambah ke social commerce atau pemesanan via WhatsApp atau website, risiko berikut akan muncul. Yang pertama, data pelanggan di WhatsApp. Mereka memungkinkan kemungkinan besar menyimpan ribuan nomor telepon dan alamat pelanggan di satu perangkat. Tanpa prosedur data privacy, data ini rentan bocor atau disalahgunakan jika ponsel admin hilang atau diretas. Yang kedua, keamanan pembayaran digital. Saat mereka memberikan nomor rekening atau menerima bukti transfer yang mungkin seringkali dipalsukan dengan aplikasi, di sanalah celah keamanan transaksi muncul. Menggunakan payment gateway sebenarnya adalah solusi untuk memindahkan tanggung jawab keamanan ini ke pihak profesional. Dan yang ketiga, kepercayaan generasi baru. Konsumen modern seperti Gen Z dan milenial sangat peduli pada privacy, menampilkan bahwa mereka mengelola data pelanggan dengan aman bisa menjadi nilai tambah profesionalisme di atas status legendaris Rotikin On.
Sebagai konsultan UMKM untuk Roti Kin On, saya akan mengusulkan 3 inovasi strategis yang menjembatani tradisi 1941 dengan teknologi 2026. Fokusnya yaitu meningkatkan efisiensi tanpa merusak citra handmade yang menjadi kekuatan mereka. Untuk yang pertama yaitu sistem O2O atau online to offline dengan pre-order priority, yaitu video tersebut menunjukkan antrean fisik dan stok yang terbatas karena tanpa pengawet. Masalahnya, pelanggan jauh sering kecewa jika datang dan roti sudah habis. Inovasinya yang diperlukan yaitu integrasi sistem reservasi produk via WhatsApp, Business API, atau mini web. Cara kerjanya, pelanggan memesan dan membayar secara online di pagi hari, lalu mengambilnya di toko atau self-pick-up pada jam yang ditentukan. Manfaatnya menjamin penjualan yang istilahnya pasti laku dan mengurangi kerumunan di toko, sekaligus memberikan kepastian bagi pelanggan setia bahwa mereka tidak akan kehabisan stok. Kemudian yang ketiga, AI-powered customer service atau WhatsApp concierge. Itu toko roti legendaris seringkali kewalahan melayani pertanyaan berulang seperti roti tawarnya masih ada atau buka jam berapa. Inovasinya untuk menggunakan chatbot AI yang dilatih dengan kepribadian Roti Kin On. Stylenya ramah, bercerita, dan informatif. Cara kerjanya, AI ini tidak hanya menjawab tanya jawab dasar, tapi bisa memberikan rekomendasi roti berdasarkan selera pelanggan. Misalnya, saya suka yang manis tapi tidak pakai coklat. Ada saran? Nah, seperti itu. Kemudian manfaatnya itu layanan pelanggan 24/7 tanpa perlu menambah staf admin, sehingga pemilik bisa fokus pada produksi di dapur. Dan yang ketiga, strategi konten berbasis data. Inovasinya menggunakan geofencing dan interest-based advertising. Cara kerjanya menjalankan iklan Instagram atau Facebook yang hanya muncul di ponsel orang-orang yang berada dalam radius 3-5 km dari toko pada jam sarapan, misalnya jam 7 sampai jam 9, atau jam pulang kantor sekitar jam 4 sore hingga jam 6 sore. Visual kontennya video singkat fresh from the oven yang diambil secara real time setiap pagi. Manfaatnya mengonversi orang yang lewat di sekitar toko menjadi pembeli aktif secara instan. Untuk selanjutnya, review video yang kedua yaitu mengenai caregiver. Untuk video presentasi caregiver yang dipresentasikan oleh rekan-rekan saya kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu Roti Kin On. Hanya saja caregiver merupakan produk layanan jasa. Model bisnis yaitu B2C karena perusahaan langsung menawarkan jasa ke keluarga pasien. Juga bisa mungkin B2B jika bekerja sama dengan rumah sakit atau panti jompo. Untuk revenue model yang paling sehat biasanya berbentuk komisi dan layanan berlangganan untuk perawatan jangka panjang. Ketepatan platform juga sudah tepat. Strategi yang paling tajam seharusnya menitikberatkan pada social commerce untuk membangun branding dan trust. Sementara website atau aplikasi khusus digunakan untuk transaksi formal. Mengandalkan marketplace secara umum biasanya kurang efektif untuk jasa yang bersifat personal dan bernilai tinggi. Secara keseluruhan, presentasi tersebut sangat kuat di sisi empati dan solusi sosial, namun masih memiliki celah besar di sisi infrastruktur operasional teknis. Untuk skala UMKM yang ingin naik kelas, aspek pembayaran, logistik tenaga kerja, dan perlindungan data adalah fondasi yang tidak boleh dilewatkan. Berdasarkan pemaparan dalam video tersebut, strategi digital marketing yang ditawarkan masih sangat berat pada sisi acquisition atau akuisisi pelanggan baru dan belum memberikan porsi yang cukup untuk retention strategi atau menjaga loyalitas. Sebagian besar fokus mereka adalah memperkenalkan layanan kepada pasar melalui media sosial dan kemitraan untuk menarik pengguna pertama. Dalam video tersebut, tim belum membahas secara mendalam mengenai integrasi payment gateway maupun alur logistik. Presentasi masih berfokus pada proporsi nilai atau layanan pendampingan, target pasar, dan fitur utama aplikasi. Mengingat target audiens mereka adalah keluarga yang sibuk atau seringkali menengah ke atas, sistem pembayaran manual via transfer bank sangatlah berisiko. Payment gateway memungkinkan otomatisasi verifikasi pembayaran, dukungan kartu kredit atau e-wallet, dan sistem escrow atau dana ditahan hingga layanan selesai yang meningkatkan kepercayaan pengguna.
Kemudian karena layanan ini bersifat on-site atau datang ke rumah, manajemen logistik bukan tentang pengiriman barang, melainkan manajemen rute dan biaya transportasi perawat. Tanpa perhitungan logistik yang matang, margin keuntungan bisa tergerus oleh biaya perjalanan atau ketidakefisienan jadwal perawat. Dalam presentasi juga belum menyinggung secara spesifik mengenai data privacy atau keamanan transaksi. Hal ini sangat krusial karena di era digital sekarang mengabaikan aspek keamanan adalah bom waktu, terutama untuk bisnis kesehatan. Hal tersebut dikarenakan data medis yang sensitif. Aplikasi ini menyimpan rekam medis atau kondisi fisik lansia. Kebocoran data ini bukan hanya masalah teknis, tapi masalah hukum serius sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian verifikasi tenaga kerja juga keamanan bukan hanya soal digital, tapi keamanan fisik. Tanpa sistem enskripsi data identitas perawat dan pelanggan, risiko penyalahgunaan informasi pribadi menjadi sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, keamanan transaksi tanpa protokol keamanan seperti SSL atau enkripsi, transaksi keuangan dalam aplikasi rentan terhadap penyadapan atau penipuan yang bisa menghancurkan reputasi merek dalam sekejap. Sebagai tambahan, mereka perlu menyisipkan strategi seperti push notification yang dipersonalisasi, sistem poin untuk setiap kunjungan, atau laporan perkembangan kesehatan lansia secara berkala yang dikirim oleh aplikasi yang dikirim ke aplikasi keluarga sebagai bentuk engagement berkelanjutan. Sebagai konsultan, jika saya melihat model bisnis caregiver ini, mereka sudah punya solusi sosial yang kuat, tetapi belum punya teknologi yang efisien untuk skala besar. Berikut ini merupakan 3 saran inovasi strategis yang tidak disebutkan dalam video untuk membawa UMKM ini ke level berikutnya. Untuk yang pertama, misalnya AI-driven matching system. Oke, seperti itu. Di video, pemilihan perawat mungkin masih bersifat manual atau berdasarkan filter lokasi sederhana. Inovasinya menggunakan algoritma machine learning untuk menjodohkan perawat dan pasien berdasarkan personality profiling. Mengapa ini penting? Merawat lansia bukan hanya soal kemampuan medis, tapi kecocokan karakter. Misalnya lansia yang pendiam butuh perawat yang tenang, bukan yang terlalu dominan. AI bisa menganalisis data histori ulasan sebelumnya untuk memprediksi tingkat kepuasan sebelum kunjungan terjadi. Untuk yang kedua, integrasi sistem O2O atau online to offline dengan smart monitoring, yaitu caregiver saat ini merupakan layanan putus, di mana keluarga memesan secara online lalu perawat datang secara offline. Inovasinya menyediakan digital daily care report yang terintegrasi. Perawat wajib menginput tanda-tanda vital seperti tensi, asupan makan, jam obat ke aplikasi secara real time yang bisa dipantau keluarga dari kantor. Mengapa ini penting? Ini mengubah aplikasi dari sekedar tempat pesan perawat menjadi dashboard kesehatan keluarga. Hal inilah yang akan mengunci loyalitas karena data kesehatan orang tua mereka tersimpan rapi di ekosistem. Dan yang ketiga yaitu strategi konten berbasis data. Marketing mereka di video masih terlihat sangat umum atau iklan jasa seperti itu. Inovasinya menggunakan predictive konten marketing. Jika aplikasi mencatat seseorang klien memiliki orang tua dengan gejala awal demensia, sistem secara otomatis akan mengirimkan artikel edukasi, tips ramah rumah ramah untuk lansia, kemudian atau video pendek melalui WhatsApp atau email. Hal ini penting untuk membangun posisi caregiver sebagai thought leader atau pakar, bukan sekedar maklar perawat. Pelanggan akan merasa dipahami secara personal, yang secara otomatis menurunkan biaya akuisisi pelanggan. Baik, selanjutnya untuk video yang ketiga yaitu Bakso Pak Slamet. Berdasarkan video presentasi rekan saya tersebut, model bisnis yang teridentifikasi yaitu B2C dan revenue modelnya yaitu asset sale atau penjualan produk fisik secara langsung. Fokus pada social commerce, yaitu Instagram dan WhatsApp, dan on-demand delivery seperti GoFood dan GrabFood sudah sangat tepat. Namun, jika menggunakan marketplace umum seperti Shopee dan Tokopedia tanpa adanya produk frozen food, maka strategi tersebut perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan perilaku konsumen yang ingin makan bakso dalam kondisi segar dan hangat. Video presentasi rekan saya masih membahas apa yang dijual atau
produknya, bukan bagaimana cara bisnis bertahan dan berkembang atau sistemnya. Tanpa sistem pembayaran dan logistik yang matang, UMKM akan kesulitan untuk melakukan scale up atau membuka cabang baru. Jika hanya fokus pada Instagram Ads untuk menjangkau orang baru atau konten viral, artinya mereka sedang membangun ember bocor. Mereka mengisi air atau pelanggan baru, tapi air tersebut terus keluar atau pelanggan lama hilang. Strategi digital marketing yang matang untuk UMKM harus memastikan pelanggan yang datang hari ini punya alasan kuat untuk datang lagi minggu depan. Seperti misalnya memanfaatkan database, program loyalitas digital, engagement di sosial media, dan strategi. Jika sebagai konsultan, saya melihat presentasi tersebut masih berfokus pada hal-hal konvensional seperti posting sosmed dan jualan di GoFood. Maka saya akan menyarankan 3 inovasi high impact low cost yang akan membuat bakso Pak Slamet melompat jauh di depan kompetitornya. Untuk yang pertama yaitu mungkin strategi O2O, online to online-nya dengan smart QR. Seringkali UMKM gagal menghubungkan pelanggan yang makan di tempat dengan aset digital mereka. Maka inovasinya penempatan smart QR code di setiap meja yang tidak hanya berisi menu tetapi terintegrasi dengan WhatsApp bot. Cara kerjanya yaitu pelanggan memindah QR untuk memesan atau melihat menu, secara otomatis nomor WhatsApp mereka tersimpan di database dengan izin. Dampaknya, bakso Pak Slamet kini memiliki aset digital berupa database pelanggan. Maka saat penjualan sepi di hari Selasa misalnya, mereka bisa mengirimkan promo diskon 20% khusus hari ini langsung ke ribuan pelanggan yang pernah makan di sana. Kemudian yang kedua, implementasi AI chatbot untuk customer service 24/7. UMKM sering kehilangan pelanggan karena lambat membalas chat WhatsApp, terutama saat jam sibuk atau malam hari. Maka inovasinya menggunakan AI chatbot sederhana seperti typebot atau chatbase yang dilatih dengan data warung seperti menu, harga, lokasi, dan jam buka. Untuk kelebihannya, maka AI bisa menjawab pertanyaan berulang seperti masih buka, ada menu bakso urat, gitu, atau bisa kirim ke alamat ini secara instan dengan bahasa yang ramah khas Pak Slamet. Maka dampaknya meningkatkan conversion rate dari sekadar bertanya menjadi benar-benar membeli. Dan yang ketiga, yaitu untuk konten berbasis data, hyperlocal SEO dan trends. Banyak UMKM membuat konten hanya berdasarkan feeling atau perasaan. Inovasinya menggunakan alat gratis seperti Google Trends dan Google Map Analytics untuk melihat kapan orang paling banyak mencari bakso di Purwakarta misalnya. Atau kata kunci apa yang sedang tren, misalnya menggunakan bakso pedas atau bakso lava. Jika tren menunjukkan orang Purwakarta itu suka pedas di musim hujan, maka membuat konten dengan bakso anti gigil yang dipush melalui location based ads, yaitu misalnya iklan radius 3-5 km dari lokasi warung. Maka dampaknya konten menjadi sangat relevan dengan kebutuhan calon pembeli di sekitar lokasi, bukan sekedar viral di luar kota yang tidak bisa membeli. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.